ujian praktek yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2023 pada hari Jumat. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Marinda, kelas 12 TKJ 2 dari absen 26. Indikator 1. Siswa dapat memprinting dan mengetes kabel UTP. 2. Siswa dapat mengkonfigurasi dasar router mikrotik. 3. Siswa dapat mengkonfigurasi layanan server. 4. Siswa dapat mengkonfigurasi layanan VPN. 5. Siswa dapat memeriksa koneksivitas jaringan lewat PIN. 6. Siswa dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Landasan teori. Mikrotik merupakan sistem operasi Linux bus yang diperuntukkan sebagai network router didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application Winbox. Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada standar komputer PC. PC yang akan dijadikan router mikrotik pun tidak memerlukan resource yang cukup besar untuk penggunaan standar. Misalnya hanya sebagai gateway untuk keperluan beban yang besar, network yang kompleks, routing yang rumit. Disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang memadai. Memblokir situs merupakan suatu proses di mana seseorang tidak bisa mengakses atau membuka situs tertentu karena sudah diatur oleh admin. Blok situs dapat dilakukan pada satu IP maupun pada klien yang berada pada address list tertentu. Federal filter terus merupakan salah satu metode dalam pemblokiran situs. Akses point sendiri adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan pilar-pilar kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain-lain yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Berikut adalah gambar topologinya. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam praktek. 1. Komputer, 2. Kabel UTP, 3. Konektor XJ45, 4. Tang printing, 5. LAN tester, 6. Winbox, 7. Access point, dan 8. Smartphone. Penerapan K3LH. 1. Persiapan praktek memakai WirPAK. 2. Berdoa sebelum memulai praktek. 3. Hindari kesalahan dalam memasukkan kabel pada port router. 4. Tidak membawa makanan atau minuman ke dalam ruangan. Langkah kerja. 1. Persiapan alat yang digunakan untuk praktek seperti router, access point, PC, kabel, dan lain-lain. 2. Hidupkan PC dan hidupkan juga router mikrotik. 3. Setelahnya mencolokkan kabel strike pada port 2 router, lalu colokkan ujung satunya ke PC supaya terhubung. Mengkonfigurasi mikrotik. 1. Colokkan kabel UTP ke port 2. Perlu diingat bahwa port 1 digunakan untuk internet dari ISP. Sesuai yang didapat dari ISP, port 2 untuk komputer dan internet ke komputer lain dengan IP. IP-nya 192.168.20.1/24 dan port 3 untuk internet ke access point dengan IP 192.168.30.1/24. 2. Pastikan router kosong sudah terreset tanpa ada konflik sebelum dipakai. 3. Nyalakan komputer dan masuk login ke mikrotik dengan Winbox. Setelah login, ganti nama router dengan identitas Anda dengan cara klik sistem identity. Sebelum mengganti identity,
tinggal ganti dengan nama kita sendiri. Lalu klik apply, lalu OK. 5. Setting IP address mikrotik. Klik menu IP, klik DHCP client, klik plus interface, enter 1, klik centang user peer DNS, klik centang user NTP, klik address default router dan yes. 6. Selanjutnya cek apakah DHCP otomatis sudah didapat dari ISP pada enter 1. Jika pada status bertuliskan bound, berarti IP DHCP sudah berhasil diles dari ISP ke enter 1. 7. IP address pada interface enter 2, klik menu IP, klik address, klik plus, klik address 192.168.20.1/24, klik interface, pilih item 2, lalu apply OK. 8. Selanjutnya masukkan IP address pada interface enter 3, klik menu IP, klik address, klik plus, klik address dengan IP 192.168.30.1/24, klik interface Ethernet 2, apply OK. 9. Agar klien pada router kita bisa terhubung ke internet, diperlukan sebuah firewall NAT. Nah, caranya klik menu IP, klik firewall NAT, klik plus, klik general, klik child, start NAT, klik out, interface enter 1, klik action, pilih menu masquerade, apply OK. 10. Setting DHCP server untuk LAN dengan cara klik menu IP, klik DHCP server, klik DHCP, klik plus, lalu pilih DHCP stop. Muncullah kotak dialog DHCP stop, kemudian DHCP server interface. Pilih enter 2, lalu next, lalu DHCP address space dengan IP 192.168.20.0/24, lalu pilih next, lalu gateway for DHCP network dengan IP 192.168.20.0/24, lalu next, pilih address to give out dengan IP 192.168.20.2 sampai 192.168.20.100, lalu next, lalu pilih DHCP server, lalu pilih 8.8.8.8 atau 8.8.4.4 Restin 10, next, apply OK. 11. Setting DHCP server untuk akses point, klik menu IP, klik DHCP server, klik DHCP, klik tanda plus, lalu klik DHCP stop. Muncul kotak dialog DHCP stop, kemudian DHCP server interface, kita pilih enter 3, lalu klik next, klik DHCP server space dengan IP 192.168.30.0/24, lalu kita pilih next, gateway for DHCP network dengan IP 192.168.30.1, lalu kita pilih next lagi, next address to give to all dengan IP 192.168.30.2 sampai 192.168.30.100, lalu kita pilih next lagi, lalu pilih DHCP server dengan nomor 8.8.8.8 atau bisa 8.8.4.4, lalu next, Restin 10, next, OK farewell. Jika sudah konfigurasi tadi telah berhasil, maka logo enterprise pada PC akan berubah seperti ini. 12. Untuk memblokir situs yang pertama,
cek si on disk, lalu checklist apply ADD. 13. Kemudian klik tombol akses, klik ADD, pilih plus, silakan pada kolom DST plot sama dengan 80, DST host mikrotik.rg, lalu pilih action yaitu Jenny, lalu klik apply, lalu OK. 14. Pilih IP, klik bergerak pada tab NAT, pilih ADD, lalu pilih kelas pada tab general, isikan chain DST NAT, protokol yaitu 6, TCP, DST port yaitu 80, dan interface yaitu tab 2, dan pada tab action isikan action register topol 80, klik apply, klik OK. Setelah men-setting mikrotik, kita perlu juga men-setting access point. Praktek yang terakhir adalah mengkonfigurasi access point TP-Link untuk mengganti SSID atau nama dan password Wi-Fi. Langkah pertama yaitu mencolokkan kabel strike dari access point ke port 3 dari router supaya terhubung. 2. Setelah terhubung, langkah selanjutnya adalah konekkan PC dengan Wi-Fi access point tersebut. 3. Setelah berhasil konek ke Wi-Fi access point, langkah selanjutnya buka Chrome atau browser, ketik 192.168.1.1. Ini adalah alamat IP-nya. Lalu klik enter dan kita akan masuk ke konfigurasi access point yang kita gunakan. 4. Jika sudah masuk, maka selanjutnya yaitu mengisikan username dengan admin dan passwordnya juga sama yaitu admin. Setelah itu klik login. 5. Setelah login, maka muncul halaman seperti ini, lalu klik next. 6. Setelahnya atau selanjutnya pada bagian operasian mode, pilih mode access point, lalu klik next. 7. Halaman network setting ini, langsung klik next lagi. 8. Halaman virus SSID diganti menjadi nama kita sendiri dan password diganti sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini diganti dengan nama saya, nama kita, dan passwordnya 123456789. Lalu klik next. 9. Kemudian pada network setting LAN table static IP address sesuaikan dengan IP jaringan dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu next. 10. Terakhir, di bagian router setting klik finish dan akan merespon secara otomatis. Lalu selanjutnya cek di Wi-Fi dan jika ada nama SSID dan dapat digunakan, maka konfigurasi telah berhasil. Seperti ini. Nah, ini hasil pengujian berbagai situs di mikrotik melalui Chrome. Simpulannya, dari praktek kemarin saya berhasil mengkonfigurasi mikrotik, memblokir situs mikrotik.org dan berhasil mengganti SSID dan password dari access point, serta bisa digunakan untuk mengakses internet. Terima kasih.